Vinales comeback dari crash-nya di Portugal dengan finish di posisi pertama pada sprint race Amerika dini hari tadi. Sebuah balapan yang mengharuskan penonton Indonesia untuk begadang ya. Marquez kedua dan Jorge Martin ketiga. Acosta sempat tampil apik, tapi sayangnya tak naik podium. Nah, tapi sebelum kita bahas sprint race, kita flashback sebentar dari sesi latihan bebas. Dari hasil latihan bebas pertama, Vinales sudah menunjukkan kalau ia tercepat, karena ia yang pertama disusul Martin dan ketiga Pedro Acosta. Selanjutnya saat praktis 1 dan 2 bergeser, Martin pertama serta Vinales kedua. Marquez merangsek ke posisi ketiga, sedangkan Acosta terlempar di posisi 5. Marquez sendiri punya track record yang bagus di sini karena dia punya 7 kemenangan bersama Honda. Sirkuit ini termasuk istimewa baginya, makanya dia bikin helm istimewa tuh atau helm khusus. Selanjutnya saat latihan bebas kedua, Acosta jadi yang pertama, Bagnaia kedua, Marquez tetap di posisi ketiga, namun Vinales terlempar di keempat, kemudian Martin berada di posisi 6. Yang menarik adalah ketika kualifikasi, karena saat sesi kualifikasi ini Martin sempat crash 2 kali. Dari crashnya sih terlihat dia kehilangan grip ban bagian depan, tapi beruntungnya dia bisa mengambil motor kedua dan berhasil di posisi 6. Sisa 5 menit kualifikasi bisa dia manfaatkan dengan baik. Sementara posisi pertama ada Vinales, kedua Acosta, dan ketiga Marquez. Nah, untuk Bagnaia sendiri dia berada di posisi 4. Sebenarnya dia punya posisi start yang cukup bagus. Sayangnya di balapan sprint ia bermasalah ya. Oke, kita pindah ke balapan sprint. Mulai dari start, Vinales langsung memimpin, bahkan kecepatannya sangat bagus. Dia berhasil meninggalkan rombongan 2 dan 3. Nah, dari start ini Bagnaia mulai bermasalah dengan motornya. Jadi motornya itu sempat wheelie atau bagian depan itu naik atau terangkat, sehingga dia sempat tercecer ke urutan 10. Sementara itu Digi Antonio jadi pembalap pertama yang DNF karena motornya berasa bro ya. Terlihat Bagnaia berusaha memperbaiki posisi, namun ia kesusahan bahkan untuk naik ke posisi 8 kalau tidak salah. Sementara itu Martin tampil luar biasa karena ia berhasil dari posisi 6 kemudian merangsek ke posisi 4 menyalip Bastianini dan memangkas gapnya, kemudian bergabung di posisi 2 dan 3, grup posisi 2 dan 3 yang diisi oleh Marquez dan Acosta ya. Acosta yang dari awal membuntuti Marquez dari posisi 3 mulai menyerang. Sayangnya dia tak berhasil ya. Setelah dia berhasil menyalip, kemudian kembali disalip oleh Marquez. Sebaliknya posisinya harus turun karena disalip oleh Martin, sehingga Acosta turun ke posisi 4 dan Martin berhasil di posisi 3. Sampai finish, posisi ini tidak berubah. Vinales pertama, Marquez kedua, kemudian Martin yang ketiga. Hasil ini membuat Martin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 67 poin. Sementara Bagnaia harus gigit jari karena dia menuai hasil yang buruk. Sehingga gapnya di posisi klasemen sementara dia agak jauh dengan Martin ya, yang di posisi pertama dengan 67 poin. Dan untuk Yamaha serta Honda, mereka masih kesulitan di seri yang ketiga ini ya. Sebenarnya sedih sih, pabrikan Jepang baik Honda maupun Yamaha sudah memanfaatkan konsensi tapi hasilnya belum terlihat ya. Jadi kita masih menantikan nih kapan pabrikan Jepang akan bangkit. Dan itu saja rangkuman sprint race di GP Amerika, dan jangan lupa untuk subscribe garis finish. Terima kasih.